Let's go. Uyu, Gemini di sini menunggu. Apa tadi yang kerjaan kita nih? Ah, apa lagi kita nih? IHT? Oh, oh mau betang. Oh mau betang dan? Rumah Betang dan KKA. Oh dan KKA. IHT, Uma Betang dan KKA. Bismillah. Apa AI? AI kah? Bukan AI kah? AI apa AI? Oh gitu. Permisilah masuk YouTube bah. Kegiatan kita. Banyak kan pasien di muka. Banyak kita. Aku khusus video aja. Pilih HTML, pilih HTML, ubah namanya index. Itu dihapus juga sama kayak tadi. Ya. Sekarang kembali ke index, ketik index, ubah namanya. Mana? Index. Oke, hapus dulu, diblok. Mati lawan ya. Masuk ke Gemini lagi. Iya. Kita ambil tampilannya, Pak. Antar-antar. Oke, silakan. Sampai tadi. Yang kembali ke Gemini. Oke, buka sistemnya. Sambil baca tadi sudah. Kembali. Masuk di indeks. Kembali ke kodenya. Iya, semua.
Bahasa Indonesia. Ya, dua ada. Ini sudah selesai sih. Tapi soalnya kayaknya sudah terus. Kalau sudah, yang sudah masuk sini. Ya, sama. Ke sini dia. Kembali semua kamu. Belah tengahnya. Kemarinnya Kak. Iya. Berapa orang di sini? Kali ini yang rajin-rajin. Iya kah? Masa segini aja? Mana instrukturnya masih di sana kan? Masih di sana berapa orang yang belum beres lagi? Jangan di sini ini nggak sampai ada jam bawang motifnya lagi. Sama. Aku game menyerah tuh nah. Menyerah. Oh, ya, menyerah. Apa nih ini? Sampai bapak luan sampean pak. Panas lah, aduh. AC-nya nggak jalan kah? Codingnya ini codingnya terlalu berat codingnya. Itu Pak, oleh pintunya terbuka, nggak dingin lah AC-nya. Amun bantek aja jangan ngalu, jangan apa otomatis. Bisa, dan lain-lain. Apa yang bersih? Yang coding. Pas bujur. Makanan hari kita Rajin beliau nih he. Oh, itu andalan kami. Kayak apa kabar sertifikasi kita nih pak? Kan ada kabarnya lagi hari ini nunggu. Hari ini atau esok. Aku ini bertakun ke beliau yang ini satu nah. Ujar beliau hari ini jar. Ayo pak. Woi, hari ini kah? Nggak tahu pak. Nah, ikam. Kemarin makajar hari ini sertifikasi. Ya Om Minu, malam paling lambat jam 8 malam. Paling lambat jam 8. Mau paling lambat atau paling cepat? Malam pak. Oh, paling lambat jam 8 malam. Pukul 20 kapan Oke, oke. Oh, tapi kita ini enhance training ya. Uma Betang dan apa, Bu? KKA. KKA ya. Maksudnya supaya judul YouTube-nya begitu, Pak. Ini akan di-upload ke YouTube ya, maaf ya. Sesuai kondisi di ruang kelas juga Pak Joni, ada yang Ya. Oke, kita ke sebelah sana. Ada dua yang kita mau ambil, pertama ini dari interface kali kode dulu. Ya, masuk ke sini. Dulu ekstensi. Nanti undang mereka ketiga Ini data sepak baru bisa kelingat pulang nih dari. Kenapa? Ayo kita makan dulu kan. Yang sudah makan bisa taburin. Oh iya kah? Kayaknya waktu Oh iya kah? kehabisan. Oh iya kah? Ya. Makan dulu, Pak. Bu, makan dulu, Bu. Itu ibu yang sana. Siapa namanya, Ibu? Bu, namanya siapa, Bir? Yis. Ini Fiska. Fiska saya. Sana? Yiska. Oh iya. Fiska, Yiska. Iya. Sudah. Enter. Sekarang masuk ke sini. Ctrl A. Delete. Ctrl V. Paste. Oke, silakan simpan. Ya. Internet memang. Makan dulu. Internetnya lah. Tuh beliau datang. Masih buka laptop. Sudah.
Ini. Nah, ini begini lah. Nah, bagus tuh sudah. Ininya. Oke. Sekarang tinggal kode jenisnya aja. Ini tampilan mukanya sebenarnya. Lalu gimana? Tahu. Tahu ya. Kan cuma satu. Cuma saya nggak tahu Pak, yang nggak bisa masukin Habis ini nih, ya yang kata nih, error dari sini sini. ke sini. Error di sininya. Oh. Mana yang limitnya nih? Tampilan muka ini. Ini langsung nggak ada loginnya. Sudah di sebelah Buat apa? Buat ulang HTML. Ulang. File. Pilih. File index. Tampilan beranda login siswa Yasmin admin itu aja dulu. Ini kodenya. Gak ada wadah mengenai ganti akun jadinya apa sih? giring tapi di sana belajar ini Pak, ini karena tahu bujur nggak ada nih malah. Nah tadi sudah selesai. Ini coba joget dulu. Ya, ini Pak, jalankan terang. Menka atau Google Form kah? Oke, silakan buka Google Form-nya, nanti kita pastikan di situ linknya. Iya, silakan. Ibu sudah? Silakan buka. Gimana tadi bukannya di bucketnya? Gimana tadi bukanya tadi? Ayo. Sudah kemudian Bu. Nggak cocok. Pelangkar kan harus Centang semua Bu kalau ada tombol centang. Ini Pak yang pindah akun dulu. Soal keluar ini. Nanti tersimpan. Rando ini gimana? Ini akunnya bukan belajar ID berapa Pak? Berarti buat ulang lah ini. Iya. Kan sudah ada kodenya. Gimana tuh itu? Lu mencek ke lain akun kalau lain akun belajar apa di akun Lelet. yang Ada soalnya Pak, karena soalnya di dalam laptop ini. Gimana biasa tiap
terang dengan dogetnya ternyata terang dengan Yang doget kan. yang salah alamat ini HTML pakai di kode. Jauh barang sudah sampai Oh, yang sama. sepi. Nanti masuk di ini. Ya, Itu mana? Soal gitu. Silakan sebutkan apa kira-kira. Bu Bu Sonia, bebek. Bu Yeni, Kipas angin. angin. Mas Romi, bebek bakar. Anak angkatnya. Anak angkat telinga. Nanti kami privat deh terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini mohon izin saya akan mempresentasikan sedikit hasil dari untuk yang tadi Pak ya. Untuk yang asisten coding tadi Pak. Untuk langkah awalnya. Nah, untuk langkah awalnya tadi yang seperti yang disampaikan Pak Ajis tadi perlu dirangkum. Ini perlu diulang aja. Jadi untuk yang dari awal ini seingat saya aja Pak ya. Nah, di sini kita pilih yang game. Kita pilih yang game terus silat. Mouse, pakai mouse Pak, biar dibawa dia sini. Ada mouse kah? Di partner kopi yang bagian sini santai. Kita pilih partner coding lalu buat salinan. Nah, nanti di Udah tulis Pak Bambang kok. Jangan sampai nulis. Nah, lalu di deskripsi kita masukkan untuk membuat Nah, setelah terus kita masuk di bagian petunjuk, kita pilih yang pensil ya.
setelah itu kita masuk ke simpan. Nah, di bagian simpan nanti kita mulai percakapan untuk membuat CBT yang kita inginkan gitu Pak. Nah, kita mulai percakapan. Nah, di sini tadi saya pakai yang prom di share Pak Arso di grup SMK itu Pak. Nah, nanti bisa dibuka di prom yang ini. Nah, nanti bisa dicek. Nanti kita copy aja semua. Terus kita masukkan ke ini ya, paling enggak sampai ini Bu, sampai titik 2 ini ke bawah kita copy. Yang CBT online ini biarkan aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu di bagian Gemininya kita masuk. Setelah di asisten coding yang tadi, kita pilih untuk alatnya, kita tambahkan kanvas. Dan setelah itu kita pastikan semua yang kita copy tadi. Nah, di bagian sini, di bagian atas, kalau kita kembali ke prompt, nah di bagian atas ini kan ada SMP Negeri 5 Dusun Selatan. Nanti bisa diganti SMK Negeri 1 Buntok. Lalu untuk logo di sini nanti bisa dipakaikan gambar dari logo SMK. Nanti untuk linknya bisa dimasukkan. Tapi saya coba tadi gagal. Ya, keganti Bu, cuma kegantinya itu separuh gitu. Logo SMK-nya kepotong, saya nggak tahu kenapa kepotong. Gitu. Linknya seperti hatimu. Nah, lalu nanti di sini untuk soalnya disesuaikan. Kita punya misal 50 soal, berarti biarkan 50 soal. Materinya tadi punya saya ganti materi statistik SMA kelas 10 semester genap, seperti itu. Sama Pak, kalau materi umum kita sama, SMA SMK sama. Gitu. Dan setelah itu kita setelah kita copy semua tadi, nah di sini kita masuk ke, langsung kita enter gitu Pak. Misal anggaplah ini sudah diganti gitu, misalnya saja. Nah nanti kita masuk, tunggu sebentar. Ini untuk hasilnya. Nanti kita bisa lihat pratinjaunya. Nah, ini untuk hasilnya nanti setelah kita klik enter tadi Bu ya. Oke. Nanti setelah kita nunggu, kita bisa masuk ke spreadsheet Pak. Kita membuat di drive dulu, kita buat folder baru. Nih, nanti aplikasi CBT ini foldernya bebas, mau folder nama yang aja boleh. Lalu kita tambahkan untuk spreadsheet. Kita bisa tambahkan untuk Google Spreadsheet di sini. Ini tergantung Ibu Eka sama Ibu Pila. Kita sudah punya untuk spreadsheetnya di sini. Lalu kita masuk ke ekstensi Pak. Ekstensi nanti kita pilih yang bagian
apa namanya script tadi. Ini sinyal dulu ya Pak. Nah, di bagian spreadsheet kita bisa pilih yang script. Kita kembali ke Gemini kita tadi. Nah, di sini kan kita punya desainnya untuk yang nantinya harusnya ditampilkan. Untuk logonya sementara masih pakai logo yang di prompt tadi, punyanya SMP 5 tadi. Belum bisa diganti yang tadi ya. Nah, ini yang kita punya di bagian login. Lalu ini untuk kode, nanti kita pakai di bagian HTML. Setelah itu kita masuk. Oh ya. Nah, setelah kita masukkan yang data awal tadi Bu, Pak, untuk yang prompt, lalu kita buat di bagian ini. Nah, kita buat berikan file kode GS ini, Pak. Ini nanti untuk yang kita masukkan di bagian script-nya tadi. Nah, di bagian sini. Nah, di bagian sini kan tadi untuk yang di bagian ini. Di sini kita punya file code JS backend yang ini, Pak. Nah, nanti kita diberi kode ini yang belakangnya backend. Nanti kalau misal kita masukkannya salah, nanti gagal, Pak. Saya tadi coba yang baru. Nah, yang ini. Nah, yang ini tadi ketika kita kodenya yang kita masukkan untuk bagian pertama, ini kan ada interface security, ada pratinjau sama kode. Nah, misal kita copy yang ini, lalu kita masukkan ke bagian kode JS yang di script, nanti dia nggak bisa dibaca. Nanti error tulisannya kalau tadi itu error apa gitu Pak. Nah, jadi kita pakainya yang ada keterangan backend-nya seperti itu. Nah, kita pakai yang kode JS backend. Kita salin konten, lalu kita masuk ke script yang kita punya. Ini kita close semua. Nah, kita tempel. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah disimpan, lalu bisa kita tambahkan script HTML. Kita bisa namai index. Lalu kita kembali ke Gemini yang tadi. Nah, di Gemini ini kita bisa naik ke atas untuk yang kita tampilkan pertama tadi, yang ada preview tadi. Nah, yang ini. Nah, di sini ada pratinjau. Untuk yang HTML itu yang kita copy, kita pastikan ada kayak halaman login gitu. Nah, kita salin konten, kita masukkan ke project tadi. Lalu kita simpan ulang. Rumit ya, rumit sekali. Benar, Pak. Ini yang kode GS-nya ini seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa coba jalankan di sini. Nah, ini error. Nah, itu kalau error, Pak. Nah, nanti errornya bisa di screenshot, ditanyakan ke Gemini lagi gitu. Oh gitu. Ini saya tunjukkan yang sukses Pak ya. Soalnya nanti untuk membenarkan errornya agak-agak gimana gitu Pak.
kita langsung ke yang berhasil aja. Nah, nanti setelah kita masukkan, terus kita simpan berhasil, lalu kita jalankan juga berhasil. Nah, Persiapan eksekusi. nah, ini kalau nanti keluarnya eksekusi selesai, berarti dia selesai, Pak. Istilahnya sukses gitu. Nah, lalu kita terapkan di sini. Karena tadi sudah kita terapkan, kita pilih kelola development aja. Nah, kita bisa masuk ke aplikasi web yang kita punya. Sebentar, Pak. Misal kita mau untuk yang setelah kita buat, lalu kan kita belum pernah diterbitkan gitu, kita pakai yang deployment yang baru. Ya, terus kita pilih deskripsinya. Misal kita pakai CBT test gitu. Nah, di sini untuk memiliki akses kita pilih yang siapa saja. Kalau nanti yang hanya memiliki akun Google, takutnya nanti nggak bisa semua orang gitu, Pak. Lalu kita terapkan. Nah, setelah selesai kita bisa klik untuk masuk ke aplikasinya. Nah, di sini untuk halaman loginnya kita punya judul yang kita masukkan tadi, CBT SMK Negeri 1 Buntok. Kalau misal tadi kita masukkan di bagian yang from sini, nah misal ini kita ganti aja cuma SMK Negeri 1 Buntok seperti itu, nanti dia munculnya juga SMK Negeri 1 Buntok gitu aja, nggak pakai CBT. Nah, jadi itu menyesuaikan yang kita masukkan. Nah, setelah itu untuk username kita bisa isi sesuai data yang kita punya untuk sementara yang ada. Di sini kita punya, nah untuk data admin kita punya admin 123 dan siswanya di sini siswa 123 untuk passwordnya. Kita bisa masuk ke bagian sini, username kita misalkan masuk sebagai admin. Satu, dua, tiga. Nah, setelah kita masuk ke bagian admin, di sini kita punya beberapa menu. Pertama beranda, nah meskipun masih kosong, Pak ya. Beranda, jadwal ujian, bank soal, hasil nilai, manajemen user, cetak kartu konfigurasi, sama data master. Nah, di sini nanti semuanya bersesuaian dengan spreadsheet yang kita punya. Untuk spreadsheetnya di sini kita punya, bukan ini. Spreadsheetnya kita punya jadwal ujian. Nanti bisa kita tambahkan, lalu bank soal yang mau kita tampilkan di ujian, lalu hasil ujiannya siswa yang mengerjakan, nanti pelanggarannya seperti apa nanti bisa tercatat, lalu status ujiannya apakah dia selesai atau nggak jadi mengerjakan atau belum, atau gimana gitu. Itu untuk beberapa yang ada di spreadsheetnya. Ada konfirmasi ujian, kalau kita klik mulai, nanti ujiannya otomatis mulai. Sayangnya di sini yang saya juga belum tahu, Pak ya. Di sini kalau misal kita tambahkan tag baru, dia masih bisa masuk tag baru. Cuma kalau kita kembali nanti ada peringatannya gitu aja. Peringatan kecurangan dan memberikan halaman ujian. Kita bisa, kalau tadi sempat cerita sama Pak Roli, bisa dipaksa untuk full screen. Ini saya coba yang pakai full screen. Nah, misal ini kita paksa siswanya untuk full screen. Nah, kita mulai ujian. Nah, nanti otomatis dia full screen seperti itu. Ini nanti sedikit meminimalisir siswa untuk pindah tab gitu, Pak. Jadi kita bisa paksa aplikasinya tadi untuk menampilkan langsung full screen tanpa ada tab lain. Misal dari laptop kita escape, nah dia otomatis
tertutup lalu harus masuk full screen lagi. Nah, seperti itu. Tapi yang ini cuma halaman loginnya aja Pak, ujiannya nggak ada soalnya. Nah ini untuk yang ujiannya tadi, kita di bagian menu ujian sesuai prompt yang kita punya. Karena di sini dijelaskan untuk ada daftar soal. Ketika diklik muncul daftar soal, jika soal dikerjakan berwarna biru, dikerjakan muncul warna hijau. Nah nanti bisa kita sesuaikan di sini, kita bisa lihat daftar soal yang sedang dikerjakan dia berwarna biru. Kalau misal sudah kita kerjakan, lalu kita selanjutnya, nah dia nanti jadi berwarna hijau. Seperti itu, menyesuaikan yang kita masukkan. Nah misal kita pilih ragu-ragu nih, biasanya kan kalau UTBK seperti itu. Nah kita pilih ragu-ragu, lalu pilih selanjutnya, dia berwarna apa? Oren. Nah, nanti tinggal semuanya baru diselesaikan. Seperti itu. Itu dari yang bagian Gemini Pak ya. Untuk yang rumah petang. Sekalian. Nanti masuk YouTube Pak. Nah untuk yang rumah betang di sini yang sudah terlaksana untuk pemberian memasukkan tugas Pak ya. Ada yang ditanya nggak Pak? Kalau sudah berarti sampai di. Ada pertanyaan nggak ini? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa pemaparan dari lab 1 dari Pak Bambang ya. Kita lanjut untuk lab 2 tadi Bu Veronica dulu. Baik, silakan Ibu. Gak apa-apa, sedapatnya sampai mana ya Pak? Atau Pak Hiki? Lagi dulu, oke silakan Pak Hiki. Oke. Berarti yang cowoknya maju duluan nanti mereka sebagai penontonnya. Pak Enggi. Siapa tahu Pak Enggi ada trik tersendiri yang ditemukan saat kita latihan tadi, bisa di-share ke kawan-kawan tulisan. Untuk mereka gimana? Sama aja. Sama kayak ngomong. Sama kayak ngomong. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi karena kebetulan saya masuk ke ruangan-ruangan, saya kayaknya lebih cenderung ke Pak Indra untuk memaparkan. Silakan. Masih tetap lab 1? Oh iya. Bagus tadi Pak Indra itu bagus sekali sampai bisa menampilkan media ajarnya saya lihat. Ya, silakan kalau yang dari lab lain. Nggak usah dari lab lain aja ke perwakilan kan. Tidak apa-apa salah Bapak dan Ibu. Seandainya ada yang keliru, ayo kita sama-sama perbaiki. Di posisi mana? Mohon belajar Pak Tony ya. Dan persiapan konsentrasi ya Pak Tony ini. Silakan Pak Tony kalau mau menampilkan, tapi kita nih lab 1 semua tadi. Lab 2 ya silakan yuk. Kalau pertanyaan Pak. Ya. Kalau pertanyaan nanti Boleh silakan langsung maju aja Pak. Langsung maju aja Pak. Silakan. jadi prosedur tadi kan Pak, kita sedang ikuti apa yang diajarkan Pak. Ya. Ketika kita ikuti, sehingga memang itu di situ ada langsung Pak. Langsung. Satu, kalau mungkin teknik dan cara tadi sama, tapi ada satu kesalahan. Dalam artian satu kesalahan tadi itu akibat coba-coba.
Jadi soal itu tidak dibuat, saya langsung minta perintah itu Gemini yang membuat, tapi kita bataskan. Dalam artian dibataskan itu contoh materinya tadi saya ambil dari TBSM, sistem pendingin untuk tingkat SMP. Satu dua tiga ya Pak, itu mungkin akan dilanjutkan. Di sini saya akan cuma mempertemukan apakah prosedur ini benar atau salah. Tapi yang prosedur yang diajarkan Bapak tadi memang berhasil Pak ya. Tapi entah ini kesalahankah atau apa, apakah bisa dipakai atau tidak gitu Pak ya. Nah ini seperti awal tadi kita buatkan aplikasi CBT anti kecurangan. Setelah itu next. Nah Pak, di sini saya langsung loncat tadi. Loncat, habis itu saya buatkan perintah, buatkan 10 soal sistem pendingin sepeda motor kelas 11 TSM jenjang SMK berbasis HTML. Tiba-tiba setelah ini tadi lalu bisa diproses. Nah ini dimnya. Nah ini. Tapi untuk data nama dan kelasnya itu belum dibuat Pak. Ya. Itu mungkin itu aja Pak pertanyaannya Pak, biar mungkin bisa dilihat agar bisa lebih jelas. Terima kasih. Kenapa kuyak? Itu namanya. Baik, ini ya. Oke, ini sebenarnya sudah berhasil ya. Tinggal mungkin polesan sedikit ya. Polesan sedikit karena soalnya mungkin mengambil dari sini, bukan soal dari kita yang upload. Oke. Tadi kita upload terdata ya. Oke, ini belum ada isiannya. Oke, jadi sama kayak tadi pemateri yang pertama tadi itu sudah bagus ya. Google Sheet-nya sudah lengkap, kemudian daftar soalnya ada, usernya ada. Jadi bisa menambahkan soal di set tadi, script set ya, cuma diikuti kolomnya. Ada opsi A, opsi B, opsi C dan seterusnya. Nah itu tadi pertanyaannya bagaimana, boleh nggak dipakai? Boleh, ini sudah baik, cuma kurang soalnya aja yang nggak ada. Ya kurang, misalnya kalau gini kirim jawaban, ya, nilainya belum muncul. Oke, belum muncul. Jadi tinggal disampaikan di Gemini. Ini masih fast. Kita coba Pro. Oke, silakan diketik. Tambahkan 10 soal misalnya, materinya apa? Oke, kemudian nanti usernya ya. Apalagi yang mau ditambahkan? Dan skoranya mungkin? Ya, ini bisa pro-nya sudah bisa. Ya, ubah ke pro. Tidak mau waktu ini. Oh ya, internet. Oh, belum connect HP. Buatkan saya prompt tentang ujian berbasis CBT jenjang ini dan seterusnya. Nanti ada promptnya, baru kita tempelkan di game tadi. Sudah? Kita coba. Ya, masuk lagi. Kode, hapus. Ya, simpan. Tidak ada perubahan. Aman. Coba. Gagal menyimpan. Ini nggak ada perubahan nih. Ada error pada sistemnya. Ya, nggak masalah Pak. Ya,
nanti kita buat ulang lagi database-nya. Ini seharusnya ada set nih, ini kan simpan jawaban. Dia belum bisa menarik soal. Ya, dia bisa belum menarik soal. Tapi coba buka chat GPT. Kita buat ulang apa nggak apa-apa, ya, dengan spreadsheet yang baru. Oke, silakan buatkan form kalau sudah oke. Buatkan form P. Iya, NTP. P. Oke. Ujian berbasis CBT yang mendukung fitur anti kecurangan untuk jenjang, sebutkan jenjangnya. Oke, silakan enter aja. Nanti ini kita copy ke game yang sudah kita buat. Ini prompt utamanya. Oke, pause. Oke, lanjut. Oke. Dan tambahan opsional. Ini sudah selesai, tinggal kita copy yang di atas nih. Nomor 1 sampai dengan 6. Oke. Yang lain bisa mengikuti langkahnya. Dari atas Pak, Anda adalah oke, sampai 6. Sampai itu dan lain-lain. Oke, copy. Buka game ini. Dan tadi kembali ke pojok kiri atasan. Bos. Ini. Oke, pakai games. Cari games yang Bapak Ibu buat tadi. Ini. Mana coding partner ini yang tadi? Ya, klik. Oke, langsung enter. Oke, mau langsung juga belum? Ini belum muncul. Enggak apa-apa, tunggu aja dulu. Oke, itu Bu ya langkah-langkahnya supaya nggak pusing nantinya. Ini sudah selesai, tinggal nanti tambah setnya. Thinking, buatkan 2 file kode GS. Buatkan 2 file kode GS dan indeks HTML. HTML. Enter aja. Oke, ini sampai sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Ini sudah selesai, tinggal pian copy nanti kalau sudah. Iya, belum nih, lagi memutar anunya, filenya. Ini interface-nya. Belum. Nah ini confirmation, ya. Konfirmasi ujian. Ini ada, kalau ada tulisan fix error ya, klik fix errornya. Oke, klik. Ya, samaran. Ya, ada namanya tab samaran. Solusi yang kedua yaitu menggunakan Google Site. Ya, Google Site. Bapak Ibu pernah buat MPI di Canva? Media pembelajaran interaktif. Bisa presentasikan MPI-nya. Ya, modul ajar. Ya, itu nanti kendalanya Pak, yang script kita buat
itu tidak akan berjalan nanti di HP anak-anak. Kenapa? Karena HP anak-anak itu multi akun, banyak, ada sampai 10, apalagi kalau hobi main game. Nah, jadi caranya nanti kita masukkan ke Google Site, ini connect ya, internetnya. Oke, kita coba ya di Canva. Kenapa masuk di Canva? Kan kita coba yang paling praktis saja dulu, nanti kita akan Google Site menyamarkan link yang sudah kita buat di Canva. Nanti ulangi lagi. Masih lawat sih. Suka buat cerita, suka buat komik, bisa menggunakan tadi storybook. Tinggal pian buatkan saya buku bercerita apa, ada narasi, nanti lengkap dengan kayak komik apa. Kita klik tuh, kita lagi-lagi pilih kode. Oke. Nah sekarang kita jelaskan apa yang kita mau buat nih. Oke, kita coba buat generate modul ya. Lagi-lagi seperti ini dulu, kita lihat tampilan, kita coba pancing AI, dia membaca apa yang kita mau. Nanti diberikan petunjuk bahwa langkahnya seperti ini nih. Nah, dia dulu memutar otak berpikir. Google Site. Oke, Google Site itu kalau di Google bisa buka di sini, Bapak Ibu. Titik 9 nih, ya, cari site. Nih. Oke, ini sudah terbuka, kita kembali ke sini. Biarkan dulu dia berpikir, kadang barisnya Bapak Ibu bisa sampai ribuan. Tergantung aplikasi yang kita buat. Ini bisa sampai ribuan. Pernah saya coba buat aplikasi asisten manajer administrasi sekolah itu sampai 10.000 baris, ya lumayan, sampai setengah jam menunggu login terus. Tapi enaknya Canva ini lebih friendly ketimbang tadi AppScript tadi, ya lebih friendly ini, ya nggak banyak ribetnya kayak tadi, kayak Canva kan simple, ya. Ini apa yang mau kita lakukan lagi? Terserah. Kita tes dulu matematika.
pilih kelas, ini ada kelas 11 misalnya, pecahan. Oke. Memahami. Alokasi waktunya sudah langsung kita generate tadi. Oke. Ya, lebih praktis sebenarnya. Ini sudah ada. Tinggal Bapak Ibu ya modifikasi yang di sini. Apa yang dia mau buat. Oke. Kita anggap selesai ini ya. Baru kita publikasikan. Ini ada linknya. Mau dirubah namanya silakan. Ya. Publikasikan webnya. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita salin atau lihat situs web. Nah, ini lebih praktis Bapak Ibu ya, ketimbang dari Google Script. Nah, ini pun bisa kita upload ke rumah Betan tadi ya, sebagai proyek tugas Bapak Ibu, mau buat model kah, mau buat asesmen kah, seperti ini. Oke. Nah, yang ulun maksud tadi, kenapa harus Google Site? Supaya ini Canva ini tersamarkan, supaya orang mengira bahwa kita nggak buat di Canva, seakan-akan kita buat di Google Site. Silakan di Google Site ya, pilih kosong. Start ini nggak usah diberi judul Bapak Ibu, tinggal masuk di halaman. Oke, sampai sini. Tambah. Apa yang harus ditambah? Yaitu sematan halaman penuh. Klik. Oke. Nama generate modul. AI ya, seperti itu aja dulu. Ini sudah siap. Kemudian tambahkan sematan. Apa yang disematkan? Tadi kita sudah copy link kampanye. Nah, lalu kita sisipkan. Ya, sudah. Kemudian yang ini kita jadikan beranda. Kemudian ini halaman mukanya kita hapus, maka sudah selesai. Ya, tinggal Bapak Ibu mau ganti situsnya ini apa, mau ganti kodenya apa, terserah Bapak Ibu, ikonnya. Ya, baru kita bisa publikasikan. Nama webnya apa, misalnya modul. Oke, sampai situ aja sudah, baru kita publikasikan. Kenapa? Karena situs yang ini belum kita rubah ke semua bisa melihat, ya, masih terkunci. Kayak ini, kalau Bapak Ibu sering menggunakan Canva, lebih enak Canva. Tinggal Bapak Ibu yang tadi ujar-ujar yang di sini perbaiki, ya. Nah, yang di sini tadi, apa yang perlu ditambahkan? Apakah mau asesmennya kah? Ya, mau ditambahkan dan seterusnya. Ini sama dengan describe, ini ada kodenya. Ini mau kode yang salin ke script bisa, ya. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal di explore aja. Kalau ada pertanyaan atau ada mau dikonsultasikan, bisa melalui Pak Arso. Pak Arso sudah bisa juga. Tinggal ini ya tadi ya. Ini kita samarkan karena linknya pakai Canva. Kita samarkan ke Google Site.
Demikian juga dari abstrak tadi, kodenya itu panjang, linknya itu panjang, ya. Lagi ya, itu yang diharapkan, kita yang jalankan. Bagusnya begitu ya. Oke, baik, kita sampai pada penghujung acara kita. Sepertinya tadi ada bisik-bisik, kayak kurang deh 1 hari sebenarnya. Sebenarnya kalau begini, materinya seminggu kayaknya, gitu Pak Asbak. Baik, terima kasih buat kebersamaan kita pada hari ini. Kita sampai pada penghujung acara kita. Kami serahkan langsung kepada Ibu Kepala Sekolah, nanti sekaligus nanti penutup kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kegiatan ini kita laksanakan dengan baik, walaupun jujur Pak Ajis, bahwa untuk memahami sesuatu itu memang memerlukan proses, Pak. Karena otak manusia itu jelas punya daya kapasitasnya masing-masing dan tidak bisa kita samakan. Akan tetapi paling tidak inti dari kegiatan ini ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa yang pertama, Huma Betang itu adalah platform yang memang sedang gencar-gencarnya dicanangkan oleh pemerintah provinsi kita untuk nantinya memantau bagaimana kinerja di lapangan para pendidik yang nantinya insya Allah akan berintegrasi dengan tunjangan kita. Kenapa kok ini diminta saya sendiri yang mengusulkan kepada Pak Arso supaya Huma Betang ini yang kita tampilkan pada IHT kita ini, karena sedang gencar-gencarnya di Kalimantan Tengah ini untuk digitalisasi itu yang pertama. Inti dari yang pertama tadi bahwa Huma Betang ini akan berproses dan lambat laun akan menuju kepada tunjangan kita. Begitu ya Pak saya. Jadi ada yang bertanya tadi, Bu Marni, buat apa sih kita belajar itu? Jadi jawabannya begitu. Nah, jadi perlahan-lahan Bapak dan Ibu, saya mengerti bahwa ini agak sedikit berat, apalagi untuk guru-guru yang tua. Memang perlu penyesuaian yang luar biasa. Yang muda aja merasa sulit, apalagi yang tua. Tetapi bismillah, tidak ada ilmu itu yang mudah. Tetapi kalau kita perlahan insya Allah akan mudah. Nah, kemudian yang kedua KKA, kecerdasan coding, kecerdasan artifisial. Kenapa kok materi ini digandengkan jadi 2? Mungkin Bapak dan Ibu berpikirnya harusnya Bu 1 aja. Betul, waktunya memang sebenarnya tidak cukup untuk yang ini. Harusnya 1 hari untuk Huma Betang. Sebetulnya ya Pak ya, kalau memang kita ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus, 1 hari untuk Huma Betang, 1 hari untuk coding kecerdasan artifisial. Akan tetapi karena memang kondisi kita di lapangan menuntut tidak bisa seperti itu, maka paling tidak ini adalah prolog bagi Bapak dan Ibu bahwa coding kecerdasan artifisial itu dia nanti akan terintegrasi dengan Huma Betang. Sebenarnya maksud dari in-house training ini adalah untuk mempermudah kita nantinya, sama seperti dulu pada saat kita punya aplikasi rapot ya. Awal-awalnya itu gelisah nih, bagaimana nanti harus pakai aplikasi dan lain sebagainya. Tapi sekarang hampir boleh dibilang 75% dari wali kelas itu mengatakan bahwa Bu, sangat berguna sekali aplikasi rapot kita, sehingga semua guru tuh merasa punya tanggung jawabnya masing-masing untuk menginput nilainya. Jadi wali kelas tidak terpojokkan pada saat nanti harus masa pembagian rapot. Jadi Bapak dan Ibu, karena belajar itu lelah, tidak ada belajar itu yang tidak lelah. Kita tidur pun lelah. Akan tetapi kalau kita perlahan-lahan terus pasti akan bertambah. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan karena kesediaan Bapak dan Ibu untuk terus berproses bersama kita. Bapak dan Ibu, kemajuan zaman ini tidak bisa kita hindari, ya. Arus teknologi itu tidak bisa kita jauhi.
kita tidak mau mengikuti teknologi, maka kita akan jauh tertinggal. Jadi ayo perlahan-lahan kita sama-sama bergandeng tangan untuk terus dan terus belajar. Karena setiap hari kita adalah pembelajaran. Jadi untuk hari ini, karena saya kebetulan tidak terlalu hafal-hafal betul ini, ya, in-house training, implementasi kelas digital Rumah Bentang dan penerapan dalam penerapan KKA dalam pembelajaran di kelas di Buntok pada tanggal 27 April 2026 dinyatakan ditutup. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah menutup acara kita. Acara kita selanjutnya adalah foto bersama. Nanti setelah foto bersama selesai, ada penyelesaian administrasi dan